My treasure is yours to find. You're like a little frog croaking in a web. Yo Cinephile, gimana kabar kalian hari ini? Movie Rastis mendoakan semoga kalian sehat dan bahagia selalu ya. Amin. Kalau dilihat-lihat penghujung tahun udah deket aja nih. Luffy udah punya gear 5, Naruto udah jadi Hokage juga, udah punya anak 2 biji. Masa iya sih kamu belum bisa dapetin dia? Padahal udah lama loh PDKT-nya. Ungkapin lah. Setelah kemarin post ngebahas One Piece live action episode per episode, kali ini Movie Rastis mau ngegabungin seluruh alur serial One Piece live action dalam berapa jam ya? Tuh segitu tuh, pojok kanan bawah. Dan tanpa berbasa-basi lagi, langsung aja nih, yuk Movie Rastis ceritain. Yo nakama, ini adalah dunia yang penuh dengan misteri juga mara bahaya. Ratusan kepulauan terhampar di lautan yang luas, cocok bagi mereka para bajak laut yang mencari kebebasan untuk berpetualang. Pada 22 tahun lalu, Angkatan Laut menyerukan bahwa bajak laut adalah musuh yang membuat kekacauan di lautan. Dan Angkatan Laut yang berada di bawah pemerintahan dunia juga mengaku-ngaku kalau mereka ada untuk melindungi warga biasa. Demi mengakhiri era bajak laut tersebut, mereka akan mengeksekusi Gold Roger, manusia yang sudah berhasil mengarungi seluruh lautan di dunia dan menyandang gelar sebagai Raja Bajak Laut. Nah, sebelum menerima hukuman wafat, banyak warga yang menanyakan di mana Roger menyembunyikan semua hartanya. Dia pun dengan lantang menjawab bahwa kekayaan, ketenaran, kekuatan, semua harta duniawi yang ia dapatkan dikumpulkan pada satu tempat. Maka arungilah lautan demi mendapatkan itu semua. Alih-alih ingin mengembalikan keseimbangan dunia dari bajak laut, perkataan terakhir Roger justru melahirkan era bajak laut baru. Dan pada saat itu juga dimulailah perebutan harta bajak laut yang hilang, One Piece. Selanjutnya kita akan berfokus dengan seorang bocah bernama Monkey D. Luffy. Hari ini merupakan kali pertama Luffy berlayar sebagai seorang bajak laut baru. Selain untuk menemukan One Piece, Luffy memiliki tekad besar ingin menjadi Raja Bajak Laut. Tekad tersebut ia dapatkan sejak kecil dari seorang bajak laut terkenal bernama Shanks. Jadi sekitar 10 tahun yang lalu, Luffy berteman baik nih dengan Shanks dan semua awak kapalnya. Bahkan Luffy sangat ingin bergabung untuk berlayar bersama mereka. Sampai-sampai Luffy memberanikan diri melukai wajahnya sendiri untuk membuktikan keberaniannya. Meski begitu, Shanks tetap menolak sebab umur Luffy yang masih terlalu dini. Luffy yang terlihat marah pergi ke ruangan Shanks dan menemukan kotak tak terkunci. Dari dalam kotak itu Luffy mendapati sebuah buah iblis yang jika dimakan dia akan mendapatkan kekuatan dari buah tersebut. Nah kebetulan buah yang dimakan Luffy ini adalah Gomu Gomu no Mi cuy. Akibatnya tubuh Luffy jadi elastis dan gampang melar seperti karet. Informasi sedikit, buah iblis sendiri memiliki tipe dan kekuatan yang berbeda-beda ya cuy. Tapi Movie Rastis akan menjelaskan seiring berjalannya alur cerita. Oke lanjut. Di sisi lain, Shanks dan semua awak kapal kedatangan komplotan bandit gunung. Mereka marah dan menghancurkan beberapa barang di bar sebab Shanks menghabiskan semua soju. Luffy yang melihat kejadian tersebut gak terima dong. Ia merasa kalau Shanks dan awak kapalnya sudah direndahkan. Saat Luffy akan menghampiri komplotan bandit gunung, Shanks coba buat menahannya dan menyadari kalau tubuh Luffy sepenuhnya sudah berubah menjadi karet. Sebagai bajak laut baru, pertama-tama Luffy berencana mencari kru setia, setidaknya 10 orang untuk membantu ia mewujudkan impiannya. Karena meski sudah memiliki tekad kuat, Luffy nggak bisa mewujudkan itu semua sendirian cuy. Bahkan Luffy nggak bisa berenang dan membuat dia harus bersembunyi di dalam tong, sebab rakit bututnya hancur tersapu ombak. Sampai akhirnya Luffy tidak sengaja berhasil terselamatkan oleh awak kapal bajak laut Alvida yang sedang berperang. Malamnya Luffy keluar dari dalam tong dan kebetulan bertemu dengan salah satu awak kapal yang bernama Koby. Di sini Luffy memperkenalkan diri dan memberitahu kalau dia adalah seorang bajak laut yang baru berlayar. Namun Koby nggak percaya, mana ada sih bajak laut polos. Koby menganggap kalau